Menunaikan ibadah haji dan umroh adalah cita-cita setiap muslim. Namun 2 kali musim haji pun terlewati karena pandemi COVID-19, yaitu tahun 2020 dan 2021. Calon jemaah haji kecewa dan diminta menunggu hingga batas waktu yang tak pasti. Begitupun dengan jemaah umroh. Simpang siur seputar dana setoran calon jemaah haji akhirnya menjadi bahasan menarik. Uangnya diapakan, dikemanakan, bahkan ada pihak yang berspekulasi bahwa dana ratusan miliar itu dikorupsi. Dalam acara jagung masalah umroh dan haji atau jamaroh di Hotel Horizon oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Senin 27 September 2021, terungkap bahwa sejak tahun 2017 dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan dalam paparannya, Dr. Insinyur Acep R. Jaya Prawira MSI yang merupakan anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dengan tegas mengatakan bahwa dana haji aman. Lantas bagaimana dengan calon jemaah haji dari Lampung? Simak obrolan kami berikut. Pemirsa, saya sedang bersama dengan Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Agama Provinsi Lampung, Bapak HM Ansyori. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji Pak yang sudah 2 tahun tertunda karena COVID, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Apakah masyarakat ada harapan untuk berangkat haji di tahun depan Pak? Silakan. Ya, yang pertama terima kasih masyarakat khusus calon-calon jamaah haji. Saya mengerti sangat kecewa untuk 2 tahun penundaan, tetapi di sisi lain ini semata-mata karena demi keamanan dan keselamatan, maka haji 2 kali berturut-turut 2020 dan 2021 terpaksa harus ditunda. Banyak sekali masyarakat khusus calon jamaah haji untuk bisa berangkat di tahun 2022. Ya, kami sebagai penyelenggara tentunya sama berharap bahwa tahun depan itu bisa diselenggarakan, tetapi kita juga harus bersabar untuk menunggu keputusan dari tuan rumah Arab Saudi. Arab Saudi juga mempertimbangkan keselamatan dan keamanan di negaranya karena ini semata-mata COVID-19. Oke. Kalau jumlah calon jemaah haji dari Lampung Pak, kalau berdasarkan data di tahun 2020 yang gagal berangkat jumlahnya ada berapa? Ya, perlu saya jelaskan dulu Bu Novi bahwa jamaah haji sekarang ini sebenarnya kan yang tunda dari 2020, Iya. mereka sudah melunasi di tahun 2020 dan siap berangkat yang jumlahnya sekitar 6.639. 600. Nah, karena ada penundaan, harusnya mereka ini menjadi prioritas di keberangkatan tahun 2021 iya. dengan jumlah yang sama. Tetapi karena di 2021 juga tetap ada penundaan atau pembantalan dengan KMA 660 2021, maka jamaah yang tertunda ini akan menjadi prioritas di tahun 2022. Tapi jumlahnya tidak bertambah ya Pak, tetap segitu? Ya, sementara masih segitu. Karena sekarang ini kan ketika ada yang meninggal pun atau sakit permanen, ini bisa dilimpahkan ke ahli waris, gitu ya. Jadi sampai hari ini jumlah jamaah kita yang tunda itu sebanyak 6.639. Kuota kita kalau di Lampung ini sebenarnya setiap tahun berapa? Kuota kita setiap tahun harusnya 7.050. 7.050. Ya. Artinya ini masih ada kosong nih ya, masih bisa diisi atau bagaimana? Kita belum bisa ini kan karena kemarin sudah pelunasan, masih tunda. Nah, harapan kita sih ke depan ya normal gitu. Iya. Ya. Normal. Terus masalah biaya Pak, kira-kira bagaimana? Apakah ketika mereka berangkat di tahun 2022 ada tambahan biaya atau enggak? Atau udah tinggal berangkat aja? Kira-kira gambarannya? Ya, itu sama sebenarnya harapan dari masyarakat, ya. Tetapi kita masalah untuk biaya itu kan perlu kajian khusus, karena tidak bisa diputuskan juga oleh Kementerian Agama sendiri. Itu melibatkan juga instansi terkait dengan kesehatan, misalnya kan perlu ada vaksinasi, kemudian nanti ada karantina, kemudian nanti dari penerbangan juga, gitu ya, itu perhubungan yang biasanya pesawat misalnya normal dimuat dengan harus ada protokol kesehatan seperti apa, jelas nambah. Kemudian hotel juga, ini kan informasinya yang biasa di Makkah atau Madinah misalnya ditempatin 4 atau 5 orang, ini harus 2 orang, otomatis akan bertambah secara logika.
Tapi harapan masyarakat semuanya apapun yang terjadi kalau bisa masyarakat jamaah haji ini tidak menambah biaya untuk iskak. Ini harapan masyarakat. Kami mengerti itu. Ya. Tapi yang pasti bisa dipastikan bahwa dana para calon jemaah haji ini posisinya memang aman gitu. Jadi ada hoax di luar sana itu sebenarnya benar-benar sangat mengganggu sebenarnya ya Pak. Ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa semenjak 2017 ya, efektifnya 2018, jamaah haji ini tidak dikelola oleh Kementerian Agama. Oleh BPKH. Sejak 2017. 2017 ada ini, kemudian 2018 itu sebenarnya sudah mulai dialihkan ke BPKH. Artinya dana setoran jamaah haji itu sudah dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang sudah dijelaskan baik oleh Pak Anggito ataupun para deputi yang lainnya bahwa dana haji itu sampai sekarang aman. Tidak ada masalah. Baik. Ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat karena beredar isu yang membuat masyarakat jadi resah ya. Betul. Takut uangnya hilang jadi tidak jadi berangkat haji. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan masyarakat akan menunggu update lagi nih informasi terakhir benarkah akan jadi berangkat di tahun 2022 terus apakah ada biaya tambahan dan jika ada berapa itu nanti akan diinformasikan kemudian ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan pemirsa terima kasih juga atas kebersamaannya. Acara Jamaroh ini dibuka oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda Naim. Informasi seputar perjalanan haji dari berbagai narasumber yang berkompeten pada bidang tugasnya. Yang ketiga, oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kantor wilayah agama Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan Jamaroh yang berlangsung hari ini di Hotel Horizon. Dilanjutkan paparan melalui Zoom oleh anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Iko Mangkoheri yang menyampaikan peran DPR RI dalam pelaksanaan haji dan umroh. Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.